Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ruang Aman. Tempat kita ngobrol santai tentang hal-hal yang sering dipikirkan tapi jarang dibicarakan. Pernah gak kita ngerasa aku tuh capek tapi nggak tahu capeknya kenapa. Terus aku tuh sekolah tapi rasanya kosong. Nah, hari ini kita bakal bahas krisis eksistensial pada siswa, mulai dari bingung masa depan, water lift, krisis dan datang terlalu cepat sampai kecanduan game. Aku sudah bersama dengan konselor sekolah. Halo Kak, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Khairunisa. Oke, langsung aja ya Kak. Pertanyaan saya, biasanya water lift krisis kan dialami oleh orang umur 20-an. Tetapi kok sekarang siswa juga merasakan itu juga Kak? Oh ya, jadi sebelum masuk ke pertanyaan itu perlu diketahui pengertian krisis eksistensial dulu ya. Oke, Kak. Karena langsung ke kenapa, jadi belum apa. Krisis Baik. eksistensial itu adalah kondisi ketika siswa merasa bingung dengan dirinya sendiri, yaitu bingung aku ini siapa, mau jadi apa, kenapa hidup kok rasanya berat banget padahal usia masih 15-an. Nah, penyebabnya itu adalah karena banyak tekanan, terutama tekanan itu yang sekarang lagi viral, tekanan nilai TKA. Nilai TKA-nya itu sekarang tuh rendah-rendah karena soal yang diujikan sama soal yang diajarkan itu berbeda, jauh berbeda. Jadi siswa itu sudah ditanya nilai harus bagus, harus punya rencana masa depan, padahal dia masih MTS, masih SMP gitu. Siswa juga sudah diiming-imingi harus sukses, harus bisa lebih baik dari orang lain. Nah, maka dari itu muncul pemikiran, kalau aku ini gagal, aku ini siapa kalau aku ini gagal. Nah, itu namanya krisis eksistensial. Banyak juga siswa yang kelihatannya cuek, Ya. terus sukanya main game. Terus apakah itu termasuk ikut dengan krisis itu? Oh, itu pertama kan tadi siswa itu bingung dia itu siapa. Nah, ketika main game dia itu merasa memiliki tempat pelarian. Dia bisa menjadi dirinya sendiri di situ, punya peran. Terutama zaman sekarang ini banyak banget siswa yang suka main Roblox. Nah, di situ tuh punya peran, punya prestasi, dihargai, punya medali, dan siswa itu merasa aku bisa menjadi dirinya sendiri di situ. Terus tanda-tandanya biasanya apa sih? Tanda-tanda apa? Tanda-tanda yang sering muncul, siswa yang sering muncul itu? Oh, siswa yang mengalami krisis Iya. eksistensial itu biasanya dia tuh malas sekolah, tapi ketika ditanya alasannya dia nggak tahu, alasannya nggak jelas. Terus dia tuh kecanduan HP dari pagi sampai pagi lagi, mau tidur, bangun tidur bukannya HP. Terlalu apa ya, overload mengecek notifikasi. Selain itu juga kecanduan game. Nah, ini tuh bukan tanda siswa nakal ya, tapi sinyal untuk minta dipahami saja. Terus kenapa media sosial bikin siswa makin bingung? Ya, karena kalau otak manusia itu menerima begitu banyak informasi, itu nantinya akan overload informasi. Jadi dia tuh nggak bisa fokus pada hal-hal yang harusnya dia fokusin. Siswa yang masih SMP, masih SD sudah menerima begitu banyak informasi tentang korupsi, tentang pembunuhan hutan, tentang kripto, tentang lain-lain, tentang gaya hidup selebritis ini itu, masalah perselingkuhan selebritis. Nah, itu bikin siswa makin bingung. Dia tuh ikutan mikir, padahal itu harusnya nggak harus dia pikirin. Misalnya mikirin selangkangan para artis itu nggak harus dipikirin, tapi siswa tuh bisa ikut-ikutan pikiran gitu. Oke, kalau boleh satu pesan untuk siswa yang merasa kosong dan bingung, silakan Kak. Merasa kosong itu bukan hanya karena kurang ibadah ya. Biasanya kalau kosong itu dikaitkan dengan kurang ibadah. Itu bisa karena belum memahami diri sendiri. Nah, untuk siswa itu bisa lah datang ke guru BK, meminta masukan, meminta arahan hidup. Nggak selamanya harus karena kurang ibadah, itu enggak ya. Silakan, ini ada guru BK, ada praktisi guru BK yang andal dan ahli, ya itu bisa tanya-tanya, konsultasi. Ini namanya Mas Akbar Ramadana, panggilannya yang seorang praktisi BK di sebuah sekolah, rahasia soalnya. Terkait krisis eksistensial sebenarnya contoh sederhana di lapangan itu dari kacamata praktisi BK
Itu teman-teman anak-anak itu sebenarnya hanya perlu bimbingan dari teman-temannya, karena terkait membaca terkait krisis eksistensial itu adalah seperti kita itu butuh validasi. Maka mana teman yang dia yang dia condong lebih suka, itu yang dia yakini benar. Katakanlah ketika si host ini, misal Mas Angga ya, Mas Angga itu menjadi seorang yang terkena krisis eksistensial, dia pasti akan merasa dirinya itu sendiri dan butuh teman-teman sebaya untuk meyakinkan bahwa dia itu sebenarnya telah melakukan hal yang benar. Tapi berhubung Mas Angga ini ternyata berkawan dengan teman-teman yang nakal, maka seolah-olah kegiatan teman-teman ini benar menurut Mas Angga dan itu diyakini menjadi benar. Untuk teoritisnya tadi sudah dijelaskan oleh praktisi konselor, konselor seperti itu. Baik. Kalau konselor biasanya melihat masalah siswa dari dalam kepala dan perasaannya, sedangkan praktisi BK lebih sering melihat dari kehidupan sehari-hari. Iya, Mas. Terus misalnya ada siswa yang bilang, "Pak, saya bingung sama hidup saya." Kalau saya sebagai praktisi BK, saya nggak langsung mikir istilah berat, saya mikirin simpel. Oh, anak ini lagi capek, lagi butuh ditemani. Oke, pertanyaan saya, bisa dikasih contoh biar kebayang? Sebenarnya tadi, mohon maaf nih, disclaimer ini sebenarnya tadi udah contoh yang pertama. Mungkin saya contohkan yang lain gitu. Oke. Enggak gitu. Contoh apa tadi? Contoh yang itu loh, eksistensial. Seorang anak merasa dirinya kosong, merasa dirinya sendiri, merasa dirinya, contoh lah mungkin dia mendapat tuntutan dari orang tua, harus ini, harus itu, harus ranking 1, harus bisa menggambar, harus bisa membuat pesawat, harus bisa membuat dunia gitu loh. Tapi dirinya kan pernah suatu cerita ada seorang siswa bertanya seperti itu kepada saya. Saya jawabnya gampang enteng saja, Mas. bukan istighfar. Sebenarnya memang anak-anak itu akhir-akhir ini memang sering seperti itu. Mereka lebih OVT ketimbang zaman saya dulu milenial ya. Karena ya nomor satunya tadi sudah dijelaskan oleh konselor bahwa media saat ini kan sangat cepat sekali dan sumber informasi pun banyak sekarang dicari dan sudah gampang juga. Terkait anak yang tadi ketemu saya itu, saya jawab, kamu kalau misal mau membuat alam, bahan bakunya apa? Dia juga bingung, apa tuh Pak? Sekarang gini aja, saya jawabnya, sekarang gini aja, kamu belajar yang rajin, nanti cita-citamu pasti akan tercapai sesuai dengan yang dikehendaki kamu atau yang dibenarkan kamu. Terkait itu salah atau benar itu urusan nanti. Itu jawaban saya. Oke. Tapi kalau kecanduan game gimana, Mas? Kalau kecanduan game, siswa-siswa yang kecanduan game itu menyelesaikannya gimana? Itu bukan ranah saya, Mas. Itu ranah konselor, Mas. Itu mending siswanya itu diarahkan, diatur, diberitahu jangan membagi waktu, kemudian diarahkan ke bermain game yang bisa menghasilkan prestasi, menghasilkan uang atau apa, bukan bermain game yang negatif. Diarahkan bermain game yang positif. Misalnya live streaming sambil Roblox itu kan ada itunya. Itu juga diarahkan juga, live streamingnya bukan yang aneh-aneh ya, bukan itu.
Oke, terima kasih Mas Iya. sudah mendampingi podcast ini, Mbak Khairunisa. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih kembali. Semoga ini menjadi hal yang manfaat bagi yang mendengarkan, bagi yang melihat podcast ini. Jangan lupa share, komen, dan subscribe YouTube kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, tepuk-tepuk tuh.